Selamat bergabung pada pembahasan soal IPA Ujian Nasional SMP tahun 2010-2011 bersama saya Maria Indriana SP. Soal yang pertama, hubungan antara makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Kutu rambut dengan manusia, B. Tanaman anggrek dengan pohon mangga, C. Tanaman benalu dengan tumbuhan inang, D. Tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium sp. Pembahasan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang termasuk simbiosis mutualisme adalah tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium sp. Diberikan gambar pada gambar bahwa bakteri Rhizobium sp ini akan bersimbiosis pada akar tanaman kacang-kacangan. Dalam hubungan ini, Rhizobium mendapatkan makanan dari tanaman kacang-kacangan dan tanaman mendapatkan nitrogen dari bakteri Rhizobium. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Soal selanjutnya. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di daerah perkotaan adalah A. Mengurangi produksi kendaraan, B. Melarang pengusaha mendirikan pabrik, C. Menghentikan penggunaan bahan bakar minyak, D. Melakukan reboisasi di sepanjang jalan kota. Pembahasan. Pencemaran adalah masuknya polutan atau bahan pencemar ke dalam lingkungan, sehingga lingkungan tidak seimbang. Ini gambar diberikan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran di perkotaan. Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran di daerah perkotaan adalah dengan melakukan reboisasi di sepanjang jalan kota sehingga mengurangi kadar CO2 di lingkungan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal berikutnya, usaha pelestarian gajah Lampung yang dilakukan di kebun binatang termasuk A. Konservasi alam, B. Konservasi lahan, C. Konservasi ex situ, D. Konservasi in situ. Pembahasan. Usaha pelestarian gajah Lampung yang dilakukan di kebun binatang termasuk konservasi ex situ, yaitu pelestarian hewan atau tumbuhan dengan memindahkan individu dari habitat aslinya ke tempat lain. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Soal selanjutnya. Perhatikan grafik berikut. Jadi diberikan gambar grafik antara jumlah penduduk dengan waktu. Apabila luas daerah tetap, dampak penambahan jumlah penduduk terhadap kondisi lingkungan di daerah tersebut adalah A. Meningkatnya kadar uap air di udara, B. Naiknya kandungan oksigen di udara, C. Kandungan gas karbon dioksida di udara menurun, D. Lahan pertanian semakin sempit. Pembahasan. Berdasarkan grafik tersebut, terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan diketahui luas daerah tetap sehingga dampak yang ditimbulkan adalah lahan pertanian semakin sempit. Hal ini disebabkan karena penggunaan lahan pertanian yang subur untuk perumahan atau mendirikan gedung dan pabrik. Jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya. Jantung manusia memiliki 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kiri berpesan sebagai A. Memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, B. Memompa darah yang kaya CO2 menuju ke paru-paru, C. Menerima darah yang kaya O2 langsung ke paru-paru, D. Menerima darah dari seluruh tubuh kaya akan CO2. Pembahasan. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 langsung dari paru-paru. Serambi kanan menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh.
Bilik kanan itu memompa darah miskin oksigen dari jantung menuju paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih atau darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Diberikan gambar di sini tentang gambar jantung. Jadi yang ada gambar merahnya itu berarti daerah yang banyak mengandung O2. Sedangkan kalau yang gambar biru itu daerah yang banyak mengandung CO2. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, penggunaan MSG monosodium glutamat secara berlebihan dapat menyebabkan A. Ginjal gagal menyaring darah, B. Hati tidak mampu mensekresi empedu, C. Gangguan penyerapan glukosa dalam usus halus, D. Fungsi kerja sistem saraf mengalami gangguan atau kerusakan. Pembahasan, mengkonsumsi MSG berlebihan pada beberapa individu dapat merusak kesetimbangan antara peningkatan dan penurunan transmisi sinyal dalam otak sehingga kerja sistem saraf mengalami gangguan atau kerusakan. Jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, dampak fisiologi yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap penggunaannya adalah A. Tingkat emosi yang sangat stabil, B. Perubahan perilaku yang negatif, C. Menurunnya fungsi sistem kerja tubuh, D. Kecemasan berlebihan. Pembahasannya, narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesalahan mental dan fisik. Dampak fisiologi misalnya, menurunnya fungsi kerja sistem tubuh. Sedangkan dampak mental misalnya, tingkat emosi yang sangat stabil, perubahan perilaku yang negatif, serta kecemasan yang berlebihan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Selanjutnya, hubungan yang tepat antara enzim dan fungsinya dalam tabel berikut adalah A. Tripsin untuk menguraikan amilum menjadi maltose, B. Lipase menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, C. Pepsinogen untuk menguraikan protein menjadi asam amino, D. HCl mengaktifkan kinerja asam amino. Pembahasan, tripsin berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino. B. Lipase itu menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pepsinogen itu berfungsi jika pepsinnya dalam bentuk tidak aktif. Pepsin itu adalah enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Sedangkan HCl itu membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi pada gambar di bawah adalah A. Menggerakkan tulang A ke segala arah, B. Menggerakkan tulang A terhadap menjauhi tulang B, C. Membengkokkan tulang B ke arah tulang A, D. Membengkokkan tulang A ke arah tulang B. Pembahasan, gambar tersebut menunjukkan sendi peluru, yaitu persendian yang memungkinkan salah satu tulang bergerak ke semua arah. Persendian ini dicirikan dengan salah satu ujung tulang membulat tepat masuk ke dalam sebuah rongga cawan atau mangkok tulang yang lain, seperti bola dalam cawan. Misalnya, persendian antara tulang paha dengan tulang panggul, dan persendian antara lengan atas dengan lengan bahu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya. Perhatikan nama mikroorganisme berikut. 1. Theobacillus ferrooxidans. 2. Streptococcus lactis. 3. Lactobacillus bulgaricus. 4. Streptomyces sp.
5. Aspergillus oryzae. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pengolahan pangan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Pembahasan. Mikroorganisme yang bermanfaat dalam pengolahan pangan adalah nomor 2, 3, dan 5. Streptococcus lactis digunakan untuk pembuatan krim asam. Lactobacillus bulgaris pada pembuatan kefir. Aspergillus oryzae pada pembuatan tauco. Sedangkan Thiobacillus ferox-oxidan digunakan untuk mengekstrak logam dari biji tembaga. Streptomyces sp merupakan bakteri penyerap nitrogen untuk kesuburan tanah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Demikian pembahasan soal yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi.